Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Puspita. Saya mengajar di SD Negeri 3 Sudalarang, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas 11 Maret. Kali ini saya akan menampilkan video peer teaching yang telah saya lakukan melalui daring. Video peer teaching ini merupakan implementasi dari perancangan perangkat pembelajaran yang terdiri dari pembuatan RPP, bahan ajar, media, dan instrumen penilaian. Berikut adalah video peer teaching yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, hebat ya Ibu, lihat kalian semangat kemerdekaannya masih ada nih. Mudah-mudahan kita belajar hari ini juga tetap semangat ya. Iya, Bu. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Karena apapun itu, segala kegiatan apapun itu kita awali dengan berdoa supaya kegiatannya lancar. Untuk berdoa boleh dipimpin oleh Mas Ali ya, Mas Ali. Ya, Bu. Silakan pimpin doa dulu ya, Mas Ali. Ya, di tempat duduk siap berdoa mulai. Selesai. Hormat pada Bu Guru. Terima kasih Mas Ali sudah memimpin doanya. Ibu lihat sepertinya hari ini kalian hadir semua ya. Hadir. Kita udah masuk ya. Kemarin Bu Ika sempat sakit ya. Sekarang sudah sehat Mbak Ika? Sudah sehat Bu, alhamdulillah. Udah sarapan. Yang lain juga mudah-mudahan tetap jaga kesehatannya ya, supaya sehat, supaya kita belajar bersama terus di kelas ya. Coba anak-anak masih ingat nggak? Kita kemarin belajar apa? Ingat nggak pelajaran kita kemarin? Coba Mas Ade masih ingat nggak kita belajar apa kemarin? Oh iya, masih ingat ya semua ya tentang sistem pernapasan manusia. Kira-kira nih kita apa sih yang kita hirup setiap hari? Udara Bu. Udara bersih atau udara kotor? Udara yang bersih. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita agar kita tetap bisa menghirup udara bersih dan segar? Menjaga polusi. Jaga lingkungan, Bu. Iya, menjaga lingkungan, Tidak menebang pohon. Iya, pintar, tidak menebang Tidak pohon. membuang sampah sembarangan Bu. Iya, hebat anak-anak. Nah, kalian masih ingat ya pelajaran sebelumnya. Untuk mengawali supaya kita tetap semangat belajarnya, coba kita tepuk semangat dulu ya. Ya Bu. Semuanya ya. Ya. Semangat. Iya, anak-anak izin share screen dulu ya. Hari ini kita akan belajar di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, tubuh mengelola udara bersih, pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak, yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama kita akan menelaah informasi pada teks, kemudian melengkapi peta pikiran sesuai informasi yang kita dapat, kemudian mengidentifikasi hak kewajiban dan tanggung jawab yang ada sebagai warga masyarakat, kemudian membedakan hak kewajiban, mengidentifikasi contoh tanggung jawab dan mengidentifikasi jenis-jenis
usaha ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, kegiatan yang akan kita lakukan hari ini apa? Nah, kegiatannya adalah, maaf sebentar. Nah, nanti kita mencari tahu ya hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu apa sebagai warga masyarakat, itu apa saja. Nanti Ibu akan memberikan beberapa tayangan video dan teks bacaan, nanti juga ada di bahan ajar yang akan Ibu bagikan, kemudian mencari informasi berdasarkan teks yang kita baca, dan mencari tahu jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Ya, nah itu. Anak-anak, sebelum kita awali masuk ke materi inti, kalian siapkan dulu ya buku pelajarannya, buku tulisnya, pensilnya untuk mencatat. Ya, disiapkan dulu ya. Sudah siap semuanya? Iya. Sudah, Bu. Berarti udah siap untuk masuk ke materi ya. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menampilkan video. Kalian simak videonya. Kalian lihat baik-baik ya. Mutu tulis. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar? Hai anak-anak, Ya, Bu. kita akan belajar mahasiswa udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh Maaf. mengelola udara bersih di pembelajaran ketiga. Anak, perhatikan video berikut ini. Gotong royong yang dilakukan warga dalam rangka menyambut 17 Agustus ini merupakan salah satu contoh tanggung jawab yang kita lakukan sebagai warga masyarakat. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, ataupun sebagai warga negara. Namun, pada kenyataannya, tidak bisa kita pungkiri bahwa masih banyak individu yang belum melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Warga masyarakat yang membuang sampah sembarangan mengakibatkan lingkungan menjadi kotor. Sampah-sampah menumpuk dan mencemari lingkungan. Bahkan kegiatan seperti ini bisa saja menimbulkan bencana seperti Nah, anak-anak, kalian sudah lihat tayangan video tadi? Coba, tadi dalam video ada kegiatan apa saja? Halo, anak-anak. Bu. Kerja bakti, Bu. Nah, kerja bakti, gotong royong ya, membersihkan lingkungan, membersihkan selokan. Terus selanjutnya ada apa lagi? Ada sampah banyak. Motor, Bu. Iya, sampahnya banyak katanya. Ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab ya, membuang sampah sembarangan sehingga mencemari lingkungan. Akibatnya akibat yang sangat fatal bisa terjadi banjir ya anak-anak, dengan membuang sampah sembarangan ke sungai akan terjadi banjir. Nah, untuk lebih memahami lagi, aku akan tampilkan teks, kalian coba baca, atau ada yang mau baca nggak kira-kira nih teks bukunya? Siapa yang mau baca? Mbak Husnul mau baca nggak? Ayo. Ya, Bu. Hari menanam pohon.
Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Ya, Bu. Coba sekarang lanjutkan membacanya. Mas Agung deh, baca coba Mas Agung. Bu, siap. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Terima kasih untuk Mbak Husnul sama Mas Agung yang sudah membacakan teksnya ya. Nah, anak-anak, dari teks ini kita bisa dapatkan informasi dengan mengaitkannya dengan memasukkan aspek-aspek kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya nih, misalkan dari teks yang ini, kita bisa tahu ya. Halo, kita bisa lihat dari teks yang ini, kita bisa lihat apa sih peran paru-paru, peran hutan bagi bumi ini ya, atau bagi dunia ini. Nah, berarti jawabannya kita bisa lihat di sini bahwa peran hutan itu menjadi paru-paru untuk dunia gitu ya. Terus misalkan tadi pada tahun berapa atau kapan Hari menanam pohon. Ya, hari menanam pohon, pintar. Nah, itu ya, kapan hari menanam pohon dilakukan. Kita bisa cari informasi di sini. Terus siapa yang menanam pohon gitu ya. Kalian bisa nggak coba sekarang Mas Ade, coba bisa nggak untuk mencari informasi dengan memasukkan aspek kata tanya. Coba, Mas Ade ada nggak? Kira-kira bisa nggak? Yuk coba, bagaimana? Oh iya, berapa banyak pohon yang ditanam? Coba ada yang bisa jawab nggak? Dari informasi teks itu ada berapa pohon? 10.000 pohon. Ada 10 pohon. Coba sekarang Mbak Ika, bisa nggak Mbak Ika? Bisa, Bu. Kapan kita memperingati Hari Menanam Pohon? Nah, kapan kita memperingati Hari Menanam Pohon? Setiap kapan katanya? Jawabannya? Pada tanggal 28 November. Iya, diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Nah, itu kalian sudah paham ya untuk mencari informasi dengan memasukkan aspek kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak selanjutnya, nah, kan kalian sudah membaca nih tadi teks Hari Menanam Pohon. Sebenarnya menanam pohon itu juga merupakan tanggung jawab kita sebagai warga sebagai warga masyarakat.
Nah, apakah kalian tahu nggak kira-kira apa saja sih kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat di kehidupan sehari-hari? Tapi sebelum kalian menjawab itu, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Jadi kalian nanti akan berdiskusi bersama kelompoknya. Silakan mungkin kelompoknya seperti kemarin saja ya. Kita bagi kelompok ke 3 kelompok. Nah, nanti kalian akan dibagikan LKPD sama Ibu atau lembar kerja. Kalian simak video yang akan Ibu tampilkan lagi dan penjelasan dari Ibu. Kalian simak, jangan lupa dituliskan informasi pentingnya untuk menjawab apa-apa yang ada pada lembar kerja nanti ya. Siap anak-anak? Sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu Guru. Ya, hebat. Yuk, sekarang, nah ini ya LKPD-nya, ada beberapa latihan kalian kerjakan. Nah, sebelum itu kalian simak dulu penjelasan dari Ibu, kemudian simak juga video yang akan Ibu tampilkan. Nah, untuk sebelumnya Ibu akan mengingatkan kembali, nah kira-kira apa sih hak itu? Nah, hak adalah segala sesuatu yang kita miliki sejak lahir atau yang seharusnya kita dapatkan. Kemudian kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap orang. Dan yang terakhir tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Nah, sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya atas kesadaran sendiri ya, tanpa dipaksa oleh orang lain. Nah, itu adalah tanggung jawab. Nah, anak-anak, sebagai warga masyarakat kita harus memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Karakter seseorang itu tercermin dalam sikap tanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, masyarakat, ataupun bangsa dan negara. Jadi orang-orang itu melihat karakter kita di masyarakat itu ya. Kalau kita melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, otomatis karakter kita di hadapan orang itu terlihat baik. Tapi kalau kita tidak menjalankan tugas kita, tanggung jawab kita di masyarakat, otomatis pandangan orang lain juga akan berbeda terhadap kita ya. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami lagi tentang tanggung jawab di masyarakat, coba kalian simak video berikut ini. Nah, apa saja sih contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Yang pertama, di sini ada gambar kerja bakti. Di sini orang-orang melakukan kerja bakti agar lingkungannya bersih. Kemudian yang kedua ada gambar diperhatikan ya anak-anak dilakukan untuk menjaga lingkungan. Dan yang ketiga, contoh tanggung jawab di masyarakat lainnya adalah mengadakan ronda untuk menjaga keamanan lingkungan. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Untuk menjaga hubungan baik dalam masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Anak-anak, apakah kalian masih ingat bahwa kondisi geografis Indonesia yang berbeda menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat yang berbeda? Apa sih kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini ada beberapa contoh jenis usaha ekonomi masyarakat. Yang pertama, pertanian dan perkebunan. Kegiatan ini adalah kegiatan bercocok tanam dan memanen hasil pertanian atau perkebunan tersebut. Contoh hasil pertanian ada padi, jagung, dan hasil perkebunan misalnya kelapa sawit, teh, karet, tebu, dan lain-lain. Selanjutnya adalah peternakan. Usaha ini adalah budidaya hewan yang diambil hasilnya seperti daging, telur, susu, kulit, bahkan bulu. Kemudian ada perikanan. Perikanan ini adalah usaha budidaya ikan air tawar ataupun ikan air laut.
Selanjutnya adalah pertambangan. Contoh hasil pertambangan yaitu batu bara, besi, emas, perak, nikel, minyak bumi, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali ke konsumen. Selanjutnya adalah usaha perindustrian. Kegiatan ini adalah kegiatan mengubah barang mentah menjadi setengah jadi atau barang jadi. Nah, itu ya. Tadi di video tadi kalian apa saja sih contoh tanggung jawab pada masyarakat? Siapa yang bisa jawab? Ayo, apa contohnya? Mas Agung. Coba Ya, Bu. contohnya apa? Yang pertama, Menjaga kebersihan lingkungan, Bu. jaga kebersihan lingkungan dengan bergotong royong. Nah, Pengrayang. kita tak bisa tahu nggak manfaat dari gotong royong itu apa? Kerjasama, Bu. Iya, kerjasama manfaatnya apa? Saya, Bu. Tahu Bu, saya Tahu, Bu. Iya, gimana Mbak Husnul? Menciptakan kerukunan antar anggota masyarakat. Iya, pintar. Coba Mbak Ika manfaat lainnya apa? pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan Bu. Iya, pintar. Tadi menciptakan kerukunan. Terus pekerjaan yang berat. apa lagi? Saya Bu, Apa Mbak Agus? Coba. melestarikan alam. Oh iya, dengan menjaga lingkungan, otomatis bisa melestarikan alam. Pintar. Coba sekarang tanggung jawab yang kedua. Kira-kira apa ini? Menanam pohon, Iya, reboisasi. pintar. Kira-kira manfaatnya apa sih reboisasi itu? Biar kelestarian lingkungannya Jaga. Ya, Mbak Ani. Iya, lestari lingkungannya terjaga. Apalagi Tidak terjadi banjir Bu. bisa. Pintar. Apalagi ada yang lain? Hutannya tidak Ya, tanah longsor, Bu. Jawa. Iya. Udara juga bersih ya. Yang terakhir tadi contohnya apa? pos ronda, Bu. Ronda malam, melaksanakan sisamling atau ronda malam. Manfaatnya kira-kira apa? jaga keamanan ada maling. Menjaga Ya. Maling Bu. dan juga hidupnya ketika kita melaksanakan tanggung jawab menjaga keamanan, melakukan ronda malam, kita juga akan tenang ya, akan tenang menjalani kehidupan di lingkungannya ya, tidak was tadi katanya kan Indonesia itu terletak di berbagai dengan kondisi geografis yang berbeda. Jangan beda pulau. Untuk yang satu pulau saja biasanya berbeda. Nah, apalagi jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh warga masyarakatnya. Nah, di sini ada contohnya tadi apa? Yang pertama, pertanian dan perkebunan. Nah, pertanian dan perkebunan ini adalah salah satu contoh jenis usaha yang dilakukan oleh warga masyarakat. Tadi hasilnya apa saja sih? Padi. Padi, apalagi dari perkebunan, misalkan Bu. pintar ya, tebu, padi adalah apa yang dihasilkan dari pertanian dan perkebunan. Kemudian yang kedua ada peternakan nih. Sebenarnya peternakan itu ada yang peternakan besar, ada yang peternakan kecil ya. Peternakan juga ada yang budidayanya sapi, kambing, ayam, banyak ya. Terus hasil dari peternakan sih kira-kira apa coba? Daging, Bu. Daging, pintar apa saja? Susu. Lagi. Iya, susu. Pintar. Bahkan kotoran sapi pun bisa dimanfaatkan untuk menjadi pupuk ya anak-anak. Iya, pintar. Yang selanjutnya ada perikanan. Perikanan ada yang budidaya ikan air tawar, ada juga yang budidaya air ikan laut. Kemudian pertambangan. Nah, hasil pertambangan juga banyak ya. Ada besi, nikel, bahkan ada yang berupa minyak bumi. Iya, pintar. Batu bara.
Selanjutnya perdagangan. Nah, perdagangan biasanya terjadinya di mana? Pasar, Bu. Di pasar. Oke, ada yang tahu nggak perdagangan itu kegiatan apa? Jual beli. Pertukaran. Ya, jual beli. Karena teknologi semakin canggih, sebenarnya perdagangan tidak hanya terjadi di pasar saja. Sekarang Kalian zaman suka online ya, Bu. belanja online nggak? Iya, Iya, ada Bu. yang belanjanya Shopee, di Bu. marketplace yang banyak itu, wah di Shopee katanya. Iya ya, sekarang banyak menjamur usaha-usaha online di bisnis perdagangan online. Bahkan yang lebih besarnya lagi ada perdagangan saham, jual beli saham. Ya. Nah, selanjutnya ada perindustrian. Perindustrian ini adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Kemudian yang terakhir ada pelayanan jasa. Nah, pelayanan jasa ini sih apa contoh pekerjaannya itu, ada yang tahu nggak pelayanan jasa itu seperti apa? Coba. Ada yang tahu? Pelayanan jasa seperti dokter, ya, Di Pinang, Ibu, ya. Potong rambut, Bu. ya, tukang potong rambut itu adalah apa? Kegiatan melayani jasa. Nah, itu ya anak-anak. Nah, sekarang kalian coba berdiskusi dengan teman kalian untuk mengisi lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan ya satu kelompok ke depan, kemudian yang lainnya menanggapi. Siap? Ya, Bu. Silakan kerjakan dulu, silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu ya, siap ya. Sok, silahkan kerjakan. Gimana? Kira-kira ada yang susah enggak? Ada yang belum mengerti? Mengerti semua ya? Sudah, Bu. Paham, Bu. Ya, sudah. Bentar ya. Sekarang kita mulai presentasikan ya. Untuk kelompok 1, coba presentasikan yang latihan pertamanya. Siapa kelompok 1 tadi? Mbak Ika. Mbak Ika kelompok 1 bukan. Halo. Ya, Bu. Mbak Ika, coba Ya. dipresentasikan hasil kelompoknya. Mengenai Yang pertama dulu menyebutkan, maaf tadi mana ya itunya? Sebentar. Nah, ini. Menyebutkan dulu ini, melengkapi peta pikiran dulu. Sudah? udah, Bu, kurang jelas. Tak, Bu. Kurang jelas ya. Ya. Coba ada kelompok lain nggak? Kelompok lain dulu, Bu, belum selesai, Bu. Ini sudah selesai, Bu. Oh, punya kelompok Mas Agung boleh maju ke depan duluan ya, yang lain menanggapi ya. Iya, Bu. Ya. Ini menggunakan kata tanya kapan, Bu? Iya, coba gimana? Hari menanam pohon diperingati setiap tanggal 28 November. Iya. Ya, jadi dari kata-kata kata tanya kapan bisa dicari informasi, mendapat informasi hari menanam pohon itu diperingati tanggal 28 November. Selanjutnya, gimana Mas Agung? Ada lagi? Terus Saya, Bu. Bentar ya, Mas Agung dulu. Coba Ya. siapa yang melakukannya? ya siapa yang melakukan kegiatan menanam pohon dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Pintar. Yang coba dari kelompok Mbak Ika mau menanggapi? Ada yang masih kurang atau sudah lengkap dari jawaban kelompok Mas Agung? Bisa ditambahkan berapa banyak pohon yang ditanam Iya, pada gerakan di hari menanam pohon.
Oh iya, bisa ditambahkan untuk kata berapa katanya ya, berapa banyak pohon yang ditanam. Berapa banyak pohon yang ditanam saat hari menanam pohon. Iya, pintar. Oke, mungkin untuk presentasinya Ibu cukupkan saja. Alhamdulillah kalian sudah mempresentasikannya dengan baik, menjawab, mengisi LKPD-nya pun dengan baik. Nah, untuk itu selanjutnya Ibu akan memberikan kalian evaluasi untuk pembelajaran kali ini. Bentar. Evaluasi berdasarkan beberapa pertanyaan pilihan ganda. Nah ini ya, silakan nanti Mas Ali dicoba dibagikan evaluasinya. Kalian isi evaluasinya Ya, Bu. dengan memilih jawaban yang paling Ibu di meja. Sudah selesai, Bu. Ya. Baik ya, semua sudah selesai mengerjakan. Dinilai, Bu. Nah, coba apa saja sih pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Dari awal hak dan kewajiban. apa tadi Mbak Ika? Mengenal hak, kewajiban dan tanggung jawab. Mengenal hak dan Hak, kewajiban dan tanggung jawab. ya. Ya. Tanggung jawab. Sebagai apa? Sebagai warga masyarakat. Ya, pintar. Yang kedua, apa coba Mas Agung? Apalagi tadi? Iya, pintar. Melengkapi pikiran. Berdasarkan apa? Berdasarkan bacaan tadi, Bu. Iya, berdasarkan bacaan. Terakhir, coba apa? Yang terakhir kita belajar apa? Jenis-jenis Kewajiban sebagai anggota masyarakat. Iya, contoh kewajiban. Ya, yang terakhir jenis-jenis apa? Usaha, Ekonomi. pintar, ekonomi masyarakat. Nah, dari pembelajaran dari awal sampai akhir kalian senang nggak belajar sama Ibu? Videonya Bagus. Oh, alhamdulillah senang ya. Berarti tadi materinya bisa dipahami nggak apa Ya, yang Ibu bisa, Bu. berikan? bisa, Bu, bisa. Nah, kira-kira nih dari kesekian materi yang Ibu sampaikan ada kesulitan nggak dalam pembelajaran kita hari ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Alhamdulillah. Udah paham semua, Bu. Alhamdulillah, berarti kalian hebat ya belajar hari ini bisa mengerti materi yang Ibu berikan. Mungkin karena untuk selanjutnya Ibu akan membawa alat-alat yang akan kita butuhkan untuk pelajaran besok ya. Kita akan membuat model alat pernapasan sederhana dari balon. Nanti Ibu akan tuliskan apa saja yang harus kalian bawa. Nah, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Mungkin sebelum kita tutup,
ada baiknya kita berdoa dulu, berdoa sebelum pulang. Dipimpin oleh Mas Ali deh sekarang ya. Mas Ali coba pimpin doa dulu. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Siap. Selesai. Ya, terima Hormat kasih. pada Bu Guru. Selamat siang. Guru. Selamat siang. Terima kasih anak-anak sudah belajar semangat hari ini. Terus Ibu ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan hati-hati ketika pulang di rumah, pulang di jalan ya, hati-hati di jalan. Sampaikan salam Ibu kepada orang tua kalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Undang. Monggo Bu Siska. Oke, terima kasih Bu Isti atas waktunya. Selamat untuk Bu Endang yang luar biasa. Saya setuju di refleksi tadi teman-teman berkata kalau gambarnya bagus dan menarik. Memang saya setuju dengan pendapat teman-teman. Kemudian saya langsung saja, hati-hati dengan salam, misalnya assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Itu biasanya nanti terjadi kegaduhan. Mau jawab assalamualaikum dulu atau selamat pagi dulu. Ya, hati-hati. Kemudian persepsi sudah sangat baik. Bu Ina sudah mengaitkan materi pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan melalui pengalaman yang sudah dibawa oleh anak. Sebaiknya setelah persepsi itu sampaikan langsung tujuan pembelajarannya. Jadi tadi kan persepsi kemudian motivasi baru tujuan. Nah itu nanti lupa tadi persepsinya apa gitu. Maka itu persepsi tujuan disampaikan baru kita motivasi seperti itu. Dan video pembelajaran Bu Endang membuat sendiri atau mengedit sendiri tadi? Iya Bu, jadi beberapa diambil dari YouTube, terus yang lainnya yang slideshow itu saya videokan dan saya dubbing Bu sendiri. Oke. Saya apresiasi dengan apa yang sudah diupayakan oleh Bu Endang. Jadi ini maksud saya. Jadi guru itu di dalam media pembelajaran tetap menjadi guru. Seperti itu. Jadi tidak digantikan oleh apa yang ada di dalam video. Ketika proses pembelajaran itu masuk suara yang lain, masuk suara orang lain, nah, itu akan membuat fokus anak berpendar seperti itu. Oleh karena itu saya harapkan Bapak Ibu di sini berupaya untuk menghadirkan suara atau menghadirkan Bapak Ibu di video tersebut sehingga anak tidak berpendar fokusnya. Kemudian lebih baiknya ketika pembelajaran daring ini kita membuat kesepakatan di awal untuk mengembalikan fokus anak. Seperti misalnya kalau ibu bilang halo, kalian jawab apa? Hai. Ketika ibu bilang hai, kalian jawab apa? Hayo, ayo gitu atau sebagainya. Itu untuk mengembalikan fokus anak. Kadang anak itu lari kemana-mana ketika daring. Maka itu kita perlu membuat kesepakatan-kesepakatan di depan. Kemudian hati-hati dengan dominasi guru. Kadang kita gemes ya, kalau kayak gini waktunya sedikit, teman-teman nggak segera menjawab, kita gemes akhirnya banyak ceramahnya. Nah itu hati-hati. Jadi lebih menjaga kesabaran agar kita tetap bisa mengaktifkan teman-teman di sini sebagai murid Bu Endang. Meskipun jawaban mereka kemudian simpulkan. Hati-hati dengan kata baca coba. Nah itu baca coba, harusnya kan coba baca ya, atau tolong. Jadi kita menanamkan karakter dengan tolong dibaca. Kemudian setelah membaca terima kasih dan sebagainya. Kemudian tadi ada anak-anak kira-kira jika ada kalimat bla 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 itu loh yang membuat pertanyaan dari teks. Nah itu tadi kita minta untuk anak-anak membuat pertanyaan dari kalimat yang jenengan sodorkan dulu, yang Bu Endang sodorkan dulu. Misalnya Bu Endang memberikan contoh dari kalimat tanggal 28 November diperingati sebagai hari menanam pohon. Anak-anak jika tanggal 28 November ini Ibu hilangkan, kira-kira bagaimana ya pertanyaannya gitu misalnya. Nah kalau untuk mengganti tanggal 28 November itu terkait dengan apa sih? Oh dengan waktu. Kalau bertanya dengan waktu kita menggunakan kata tanya apa? Oh kapan, berarti tinggal digabungkan saja. Berarti kapan
hari menanam pohon diperingati dan sebagainya. Jadi itu kita berusaha untuk menggali jawaban dari anak sendiri. Sekarang kan pakainya kemudian secara terkait dengan teks tadi untuk anak-anak untuk membuat pertanyaan itu sudah bagus. Nanti kita sudah baik menghimpun pertanyaan atau menghimpun jawaban. Kemudian anak juga berusaha untuk menjawab sehingga disimpulkan menjadi satu jawaban yang benar. Kemudian koneksi antar materi yang perlu juga diperhatikan oleh Bu Endang. Ada memang dalam pembelajaran tematik itu adalah mengintegrasikan antara satu muatan pembelajaran ke muatan pembelajaran yang lain. Itu memerlukan upaya. Yang tadi kan terkait dengan teks ya, tiba-tiba langsung ke hak dan kewajiban. Nah itu perlu ada koneksinya. Nah itu nanti monggo perlu lagi dikaji agar koneksi antar materi itu terlihat soft dan dirasakan benar-benar oleh siswa. Misalnya tadi kan sudah ada video tentang menjaga kebersihan. Kalau tidak menjaga kebersihan akhirnya terjadi banjir dan sebagainya. Itu dihubungkan. Jadi menjaga kebersihan berarti lingkungan yang bersih. Maka masuklah ke materi hak dan kewajiban. Media tentang tanggung jawab sudah bekerja dengan baik. Saya apresiasi buat Bu Endang yang sudah pakai master luar biasa, sudah masukkan suara jenengan. Saya juga apresiasi itu. Nah, yang pasti perlu diperhatikan adalah tadi di LKPD agak miss, ya, agak miss di LKPD-nya. Slide 8 itu perlu dipisah saja. Saya kira LKPD-nya agar tidak terjadi miss. Kemudian ada tugas kelompok untuk melihat video-video yang mana karena videonya tadi ada beberapa. Oleh karena itu perlu nanti diperhatikan lagi. Kemudian dievaluasi itu tapi pilihlah jawaban yang tepat. Nah, kalau memilih jawaban yang tepat itu nanti jawaban yang tepat diapakan atau dilingkari atau bagaimana itu perlu dilengkapi lagi. Kemudian tadi di kesimpulan kegiatan menghimpun jawaban sudah sangat baik. Saya apresiasi buat Bu Endang, di sana ada teks bergerak, itu juga sangat menarik bagi siswa. Kemudian refleksi juga sudah terlihat bagaimana bagaimana Bu Endang menanyakan apa yang dirasakan siswa, apa yang menjadi keresahan dan sebagainya. Terima kasih buat Bu Endang, luar biasa untuk hari ini. Dan terima kasih. Ya, terima kasih. Masih semangat biar Bu Endang atau biar temannya mengajar itu enggak gemes tadi enggak tersisa gitu. Gemes dari jawab gitu. Monggo ini ada kerjasamanya biar keaktifan itu akan terjaga dengan baik. Silahkan berikutnya, monggo.